Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kalau kata Allah, sesungguhnya jikalau ada orang yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Namun jikalau ada yang tidak bersyukur denganku, ingatlah azabku yang sangat pedih. Maka dengan itu kaum muslimin, tiap hari kita beraktivitas, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita curahkan salawat ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat adinjaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami ingin memberikan tausiah yang mana berjudul mengutamakan seorang ibu. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insanu biwalidayhi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku perintahkan engkau untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini diartikan kepada kaum muslimin bahwasanya kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita pada akhir hayatnya jatuh pikun atau sebagainya, tetaplah kita berbuat baik. Karena apa? Pernah suatu ketika yang mana cerita Alqamah ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat, bahkan selalu melaksanakan salat 5 waktu semalam, baik sunnah maupun yang fardu. Namun ketika sakratul mautnya, dia sangat sakit sekali seluruh tubuhnya, bahkan sudah beberapa hari tidak juga tidak kunjung sembuh. Jadi disuruhlah Rasulullah para sahabat untuk membantunya mengucapkan kalimat tauhid. Namun ketika mengucapkan kalimat tauhid, dia tercekat lidahnya, bahkan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan itu Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat untuk menengok orang tuanya. Apakah ibunya masih ada? Kata Rasulullah. Masih, kata sahabat. Lantas sahabat langsung pergi ke rumah ibunya. Lalu ketika sampai di rumah ibunya, para sahabat mengatakan bahwasanya Alqamah sekarang sedang sekarat. Maka apakah engkau mau membantunya? Jawaban ibunya sangat mencengangkan. Tidak, kata ibunya. Aku tidak suka lagi dengannya. Aku tidak mau menganggapnya sebagai anak lagi. Lantas seluruh sahabat pun terkejut mendengar hal itu. Namun ketika sahabat mau pergi, lalu ibunya berkata, ini pesan dari siapa? Ini sungguh pesan dari Rasulullah SAW. Lalu ibunya pun merasa sedih karena tidak tahu bahasanya Rasulullah yang menyuruh sahabat itu. Lalu sang ibu pun menghadap Rasulullah SAW dan ditanyalah oleh Rasulullah, apakah engkau ada salah sama Alqamah? Ibunya pun menjawab, ada. Karena dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Ketika saya membutuhkan bantuannya, tapi dia hanya bilang, ini lebih baik untuk istriku. Ketika dibawakan baju baru, malahan baju yang indah untuk istrinya dan baju yang buruk untuk ibunya. Yang mana membuat ibunda Alqamah merasa sedih dan menjadikan anak itu bukan anaknya lagi. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabat untuk mencari solusi. Akhirnya dapat solusi bahwasannya Alqamah harus dibakar. Lantas ibunya terkejut, mengapa Alqamah itu harus dibakar? Lalu Rasulullah pun menjawab, Alqamah dibakar dengan tujuan supaya dia hanya merasakan api dunia saja, bukan api neraka. Karena Alqamah merupakan sahabat Rasulullah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu teringatlah masa-masa kecil Alqamah oleh ibunda dan
merasa sedih sehingga meneteskan air mata, maka sang ibunda Alqamah pun merelakan anaknya dan memaafkan seluruh kesalahan anaknya. Lalu dengan sekejap mata Alqamah pun dapat mampu menjawab la ilaha illallah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Di sini beliau memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua bahwasanya teruntuk seorang anak kepada ibunya, janganlah engkau durhaka kepada ibundamu. Karena apa? Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Kalau ridho orang tua, maka Allah pun juga ridho. Kalau tidak ridho orang tua, maka apa daya Allah juga tidak akan ridho. Di sini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua untuk mengintrospeksi kembali diri kita. Apakah kita sudah ridho kepada orang tua atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ADJM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari tausiah kami yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Dan kalau misalkan ada kesalahan dari kami mohon maaf semampunya. Karena apa? Yang benar itu merupakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu merupakan jalur setan. Mudah-mudahan ambil hikmah yang kami sampaikan dan buang buruk yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.